Ya, jadi jelas tadi kita sudah mendengar yang poin pertama tadi adalah kenapa makanya dikatakan keluarga itu adalah anugerah terbesar. Karena karakter daripada manusia umumnya itu pasti suka bersosialisasi, suka ngobrol, suka didengar dan suka cerita ya. Nah makanya mari hari ini jangan sampai kita sia-siakan keluarga yang Tuhan berikan itu adalah wadah yang luar biasa yang seharusnya kita syukuri. That's number one. Yang kedua kita buka dalam Mazmur 37 ayat 24. Dikatakan begini, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jelas dikatakan dengan adanya keluarga mereka ini menjadi minyak rem kita. Yang bisa untuk mengontrol kita, memberikan masukan kepada kita. Memang betul kadang-kadang ditegur nggak enak lah ya. Mungkin istri menegur suami, mengingatkan suami. Atau mungkin suami menegur istri. Seringkali telinga kita rasanya panas, kok enak banget. Terus-terusan hanya cuman kritik saya saja. Tapi percayalah kenapa Tuhan izinkan ada pasangan, ada keluarga dalam hidup kita untuk menegur. Karena supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Intinya ada rambu-rambu supaya jangan sampai kita kebablasan, betul? Seringkali kita menganggap yang boleh menegur itu ya harusnya hanya cuman suami. Kalau anak nggak mungkin lah Bu Indri ya. Atau mungkin kalau yang menegur saya yang pantasnya mesti yang lebih hebat dari saya dong Bu Indri. Siapa bilang? Tuhan bisa pakai siapa saja loh. Ingat bagaimana seorang Petrus, seorang hamba Tuhan besar. Siapa yang menegur dia sampai dia akhirnya bertobat kembali kepada jalan yang benar? Ayam jago. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun sebenarnya untuk menegur kita. Bisa melalui anak, bisa melalui orang tua, bisa melalui suami, bisa melalui istri. Jangan sampai kita marah karena percayalah Tuhan berkata, aku menegur dan menghajar orang yang kukasihi. Kalau kita tidak mau ditegur atau dinasihati oleh keluarga yang kelihatan dengan kasat mata kita, bagaimana kita berani berkata, saya siap untuk engkau nasihatkan Tuhan. Saya siap untuk engkau tegur Tuhan. Nggak mungkin. Tuhan yang nggak kelihatan menegur kita belum tentu kita akan terima. Karena orang depan mata kita menegur aja kita bisa marah, betul? Tuhan bisa menegur kita melalui keadaan. Tuhan juga bisa menegur kita melalui sakit penyakit kita. Tuhan juga bisa menegur kita melalui kesibukan kita yang terlalu banyak. Saya mau jujur sedikit. Waktu itu saya pernah masuk dalam hal yang tidak baik. Waktu itu saya sibuk dalam pelayanan dan saya pikir itu oke. Saya pelayanan itu tidak main-main ibu-ibu. Itu bisa 1 bulan sampai 60 kali. Lebih daripada full timer gereja. Bisa saya kadang-kadang berangkat ke kota-kota lain itu bisa seminggu 3 kali. Ke Surabaya kadang-kadang saya berangkat pagi jam 5, pulang jam 12 siang sampai di Bandung. Dan kemudian besoknya berangkat lagi. Saya pikir itu betul. Ternyata apa yang terjadi? Apakah itu maunya Tuhan? No. Satu saat saya punya kalender untuk saya punya jadwal itu hilang. Saya pikir di mana ini? Saya punya jadwal kok bisa nggak ada? Ternyata saya dapat itu di bawah tempat tidur anak saya yang waktu itu masih berusia 6-7 tahun. Saya lihat kalender itu dan kalender itu kebetulan waktu itu saya belum pakai gadget. Jadi intinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Nah biasanya kalau ada yang kosong itu saya berpikir kenapa nggak ada yang undang saya ya. Karena saya berharap dan saya pikir itu betul kalau tiap hari penuh itu dari Tuhan datangnya. Nah waktu itu kalender hilang saya dapat dari tempat tidur anak saya. Pas saya buka ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Di tempat tanggal yang tidak ada jadwal pelayanan saya itu ada muka happy face. Anak saya tersenyum. Tapi waktu ada jadwal di gereja atau di tempat-tempat persekutuan, itu dibuat mata anak saya ada keluar air mata. Apa artinya? Ternyata anak saya keberatan kalau mama pergi terus setiap hari. Tapi dia nggak bisa bilang apa-apa. Makanya dia curi saya punya, dia ambil saya punya agenda untuk melampiaskan apa yang jadi isi hatinya di kalender itu. Dan di sana saya bertobat, saya menyesal dan saya bilang Tuhan ampuni saya. Seringkali kadang-kadang kita memikir apa yang kita lakukan itu selalu betul. Mau melayani pun gak jadi jaminan, percayalah. Teguran daripada keluarga itu bagus supaya kita tidak jatuh sampai dengan tergeletak. Sekarang saya punya banyak waktu dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan suami saya. Dan itu yang membuat keluarga semakin harmonis. Hari ini mari jangan cepat-cepat kambing hitamkan suami gak mengasihi istri atau mungkin anak-anak bandel, berontak. Cek kita sebagai seorang ibu. Sudahkah kita waktu ditegur oleh mereka melalui sikap mereka mungkin yang tidak menyenangkan. Karena mereka bisa berbicara, menegur tidak selalu dengan perkataan loh. Dengan sikap yang mungkin tidak mau sekolah, dengan sikap suami yang tidak mau pulang ke rumah.
Jangan cepat-cepat kita salahkan suami yang tidak bertobat. Jangan cepat-cepat salahkan teman-teman anak-anak saya yang membuat anak-anak saya tidak betah di rumah. Koreksi, apakah kita sebagai seorang ibu, sebagai wanita sudah menjadi pribadi yang betul-betul dalam posisi yang benar dalam rumah tangga. Teguran itu baik, teguran membuat kita tidak jatuh sampai dengan tergeletak. Itulah gunanya keluarga ya. Jadi kalau kita mau menjadi segambar dengan Tuhan, artinya kita siap untuk ditegur oleh Tuhan. Semua dimulai dari anggota keluarga yang mungkin memberikan masukan kepada kita, mungkin kurang menyenangkan. Tapi percayalah, selama itu untuk mendatangkan kebaikan, jangan marah waktu ditegur, jangan marah waktu dikritik. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita supaya tidak jatuh sampai dengan tergeletak. Itu yang kedua ya. Saya sendiri juga mau jujur, sering ditegur oleh suami saya loh ibu-ibu. Jangan pernah pikir karena Ibu Indri sudah hamba Tuhan selalu oke dan gak pernah salah. Karakter saya dulu itu kalau ngomong suka cepat sekali. Dan suami saya berkali-kali bilang, kamu kalau ngomong tuh kecepatan. Seringkali orang gak ngerti apa yang kamu omongin. Kenapa gak ngomong pelan, tapi itu bisa lebih meresap kepada hati. Sehingga pendengar pun bisa sampai betul-betul merenungkan apa yang kamu sampaikan. Mula-mula saya anggap suami saya yang salah. Loh memang saya karakternya seperti ini. Tapi makin lama saya sadari betul. Karena sering masukan daripada pendengar, daripada jemaat. Ibu Indri kalau ngomong bok diplanin. Nah sekarang saya bisa berubah. Dari mulai kapan itu dirubah? Waktu ada suami yang mengingatkan. Jadi waktu ada teguran, ada nasihat, bahkan mungkin ada kritik yang tidak menyenangkan, jangan marah. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan, untuk membuat kita semakin segambar dengan Tuhan. Itu yang kedua ya. Nah coba kita masuk sekarang dengan yang ketiga. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15. Jadi kalau tadi yang pertama, mana bukti bahwa keluarga kita adalah anugerah terbesar. Karena mereka wadah tempat kita untuk mengeluarkan isi hati kita. Wadah untuk kita berbicara, mereka bisa mendengar. That's number one. Yang kedua, untuk kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Karena ada rambu-rambu yang keluar melalui keluarga kita. Karena percayalah, orang lain gak akan mungkin sekonsen keluarga kita untuk memberikan masukan pada kita. Tapi anak, suami, istri, orang tua, itu pasti mereka concern. Makanya mereka mengingatkan kepada kita. Ya. Yang ketiga kita buka. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia telah mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, bayangkan bonus untuk orang yang melekat kepada Tuhan. Waktu dalam keadaan kesesakan doa kita dijawab. Diluputkan Tuhan, diberikan umur panjang, dimuliakan Tuhan. Wow, kapan itu terjadi? Waktu kita bisa stick with him, waktu kita melekat dengan Tuhan. Kapan biasanya seorang istri bisa melekat kepada Tuhan, seorang anak bisa melekat kepada Tuhan, seorang suami bisa melekat pada Tuhan. Seringkali terjadi waktu kita punya masalah dalam keluarga loh. Betul, waktu suami baik, istri baik, anak-anak baik, kadang-kadang kita mulai di comfort zone, mulai kurang melekat pada Tuhan. Karena kita anggap suamiku baik, gak mungkin selingkuh. Istriku baik, gak mungkin macem-macem. Anakku baik, tamatan luar negeri, bahkan tamatan universitas terbaik. So what? Apalagi? Tapi waktu kita punya masalah di sana kita mulai datang pada Tuhan, nangis pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Sebenarnya dengan masalah dalam keluarga itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan mau supaya perhatian kita kepada Dia. Supaya kita melekat kepada Dia. Karena bonus melekat itu luar biasa. Seringkali kita tidak menyadari. Kita pikir wasting time Bu Indri untuk melekat pada Tuhan. Untuk masuk hadirat Tuhan. Padahal ada banyak proteksi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang melekat kepada Dia. Bagaimana dengan kita selama ini? Kalau mau jujur, kalau bukan karena masalah keluarga yang saya alami bertahun-tahun, belum tentu saya ada seperti hari ini. Terus terang, suami saya paketnya komplit. Tapi bukan gara-gara Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan sayang dengan Ibu Indri. Mungkin kalau dulu saya gak punya suami yang bermasalah atau keluarga yang bermasalah. Mungkin saya sekarang masih ada di diskotik, masih ada di tempat-tempat yang tidak baik. Mungkin masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan tarik saya dengan melalui masalah dalam keluarga yang membuat aku mulai melekat pada Tuhan. Dan akibatnya saya bisa merasakan bonus demi bonus Tuhan berikan di akhir sekarang ini. Banyak hal yang luar biasa. Kenapa? Karena janji Tuhan tadi kepada pribadi yang suka melekat. Aku bentengi engkau, aku luputkan engkau, aku jawab doamu dalam kesesakan, aku berikan kau umur panjang, aku muliakan engkau. Saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena itu mari
keluarga kita betul-betul memang anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena melalui masalah keluarga kita itu membuat kita semakin melekat pada Tuhan. Yesus karakternya sangat melekat dengan Bapa di surga. Setiap saat dia mengadakan doa pribadi dengan Bapa di surga. Itu yang membuat dia semakin disukai oleh Bapa. Dan jangan kita mimpi kita bisa segambar dengan Bapa di surga, segambar dengan Yesus, kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan dia. Hanya orang-orang yang melekat kepada siapa yang akan membuat dia segambar dengan dia. Makanya hari ini mari melalui keluarga yang bermasalah ternyata itu mendatangkan kebaikan. Kemelekatan kita karena problem yang kita hadapi. Jadi jangan marah waktu mungkin suami kita belum bertobat. Jangan marah waktu anak-anak kita mungkin dalam keadaan suka berontak. Jangan marah waktu dalam keadaan mungkin keluarga kita punya masalah ekonomi. Semua itu ujung-ujungnya untuk membuat kita melekat kepada dia. Jadi jelas tadi dikatakan yang pertama, pasangan keluarga kita anugerah terbesar karena apa? Menjadi wadah untuk kita bisa curhat dan untuk kita bisa menceritakan apa yang menjadi isi hati kita. Yang kedua, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak ya, dikatakan seperti itu. Dan dikatakan tadi yang ketiga, untuk membuat kita semakin melekat kepada Tuhan loh. Indah sekali ibu-ibu, saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus dengan apa yang kualami dalam keluargaku. Memang tidak mudah, 14 tahun suamiku baru bertobat. Tapi gara-gara itu aku 14 tahun semakin melekat pada Tuhan. Dan sekarang bonus demi bonus saya bisa rasakan. Dan itu juga harus kita rasakan sebagai wanita-wanita yang mendengar pada saat ini. Kita akan teruskan lagi ya.